Kalau sebenarnya istri dari RD itu pernah berselingkuh dengan RA beberapa tahun yang lalu. Dan yang bocorin cerita ini adalah Bulan. Ya, atau nggak apa-apa selingkuh asal tidak poligami. Ya, itu nggak apa-apa. Berarti lu mendukung perzinahan. Orang-orang yang suka selingkuh ini mundur. Silakan mundur dari dunia entertain. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue. Wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Cocok Flowit, si Coco Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu. Oke, semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Bego ya beneran. Gue lagi ini nih guys, lagi ceramahin editor gue tentang masalah perwanitaan. Ya kan biasa, cuman kan kali ini kan udah waktunya tayang. Dah tahu series episode 8. Dan kali ini Cleopatra turun dari langit untuk untuk menceritakan kebenaran kisah-kisah artis yang di belakang layar. Percayakah kalian? Nggak tahu. Apa kalian gue ngomong benar atau enggak? Kebalik. Nggak tahu. Cuman hanya Tuhan dan kalian yang menyaksikan, yang mengalami, dan yang ikut ngomongin, terutama Bulan, dia yang paling tahu semuanya. Secara kan dia kan biang gosip alias telemarketing. Nggak tahu. Ini apa aku nggak tahu. Oke, gue mau ceritakan semuanya ya guys ya, karena menurut gue perselingkuhan itu terlalu dianggap wajar. Karena sumbernya apa? Karena mereka mereka ngelihat artis-artisnya aja pada tukang selingkuh dan mereka menganggap itu wajar. Makanya ini buat kalian semua ya. Ini ada pesan moral untuk kalian semua. Jadi hidup itu tidak seindah di Instagram. Hidup itu tidak seindah di TV. Jadi buat kalian yang punya keluarga di rumah yang biasa-biasa aja, bersyukurlah. Karena ketenangan batin dan cinta kasih dan kesetiaan yang kalian punya, keharmonisan, itu adalah nomor 1. Bukan hidup mewah yang seperti kalian lihat yang mereka punya. Contohnya seperti yang ada yang pura-pura dibeliin tas Hermes padahal beli sendiri, ya kan? Terus bilang surprise dari lakinya. Tidak seperti itu aslinya, kawan. Hidup itu penuh dengan lika-liku. Dan percayalah, kehidupan asli kalian pasti lebih bahagia. Gitu. Ini semua karena gue mau ngomongin Bulan lagi, karena gue masih gatel gitu loh. Si Bulan ini ngeselin banget dari kemarin-kemarin gitu loh. Karena dia yang memperlebar masalah ini. Kalau Bulan mau memperlebar, mari kita lebarin sekalian. Anda kan nilai, aku itu kotor. Mari kita nilai seberapa kotor kalian. Oke? Cus. Oke, kita mulai. Ini sekarang tadi gue ketik teks karena gue kan selalu menerima masukan dari netizen. Yang bener gue terima, gue akuin salah. Gue kan selalu baca komen, karena kemarin orang bilang, baju nggak boleh terlalu terbuka. Ya betul sekali, makanya itu gue mengganti baju gue menjadi lebih tertutup.
Iya kan? Baju tertutup, rambut tertutup, agar netizen lebih bahagia. Ya itu emang bener juga kata orang sih, jangan pakai baju kebuka-kebuka, itu mengundang laki orang. Betul juga. Karena itu, Dennis mengganti baju yang lebih tertutup. Mulai sekarang Dennis tidak akan berbikini. Kecuali di pantai. Dan itu juga dengan persetujuan orang tua. Ayo oke kita mulai. Datau series episode 8. Yeay! Oke guys, pertama-tama gue mau kasih tahu kalau sebenarnya ya, sama satu lagi tadi gue lupa ngomong. Satu lagi ini gue ngetik sendiri karena seperti yang kalian ketahui, gue kan ngomongnya belibet. Karena di dunia nyata juga gue ngomongnya belibet gitu. Karena gue cadel dan gue ngomongnya cepet gitu, belibet. Ini supaya gue kan bacaan komen kalian tuh, jadi ngomongnya belibet diulang-ulang. Ya udah, gue pikir gimana ya caranya. Ya udah gue ketik sendiri. Habis itu gue ketik sendiri, habis itu gue bacain biar tidak ada pengulangan. Emang basicnya kan gue pengusaha ya, bukan jadi artis tuh. Mereka aja yang suka panggilin gue di TV sama artis-artis itu yang suka panggilin gue sama telepon-teleponin gue. Sekarang gue udah gak mau angkat telepon tuh artis-artis. Udah gue bukannya apa ya? Gue bukannya mengundurkan diri, cuman gue meminta kepada semua teman-teman artis itu yang public figure untuk jauhin gue. Gue tidak mau berhubungan dengan hubungan toksik seperti kalian gitu. Yang baik kalau misalkan nama gue lebih bagus atau baik ada maunya telepon gue. Ada juga tau gak sih yang telepon gue suka sambil telepon gue terus di loudspeaker gitu terus ngomongin. Banyak tau artis-artis pada parah. Tidak ada teman nyata di dunia entertain ini. Parah banget. Kok gue gak mulai ya? Oh iya kita mulai. Datau series episode 8. Kasih gue Cleopatra. Datau series episode 8 dimulai. Nih ya, gue mau kasih tahu. Sebenarnya tuh ya, kan si Bulan kan itu kan pencitraannya kan baik, pinter, apa segala macem. Dia tidak sebaik itu. Dia pernah makan. Dia kan dulu sering double date tuh kan sama temen gue. Pas masih zaman-zaman pacaran sama si pangeran berkuda putih itu. Nah, terus dia tuh sama karyawan, sama waiter semua galak tahu, sombong. Emang nggak sebaik yang kalian pikir. Gue bingung deh dipuji-puji gitu. Dipuji-puji ya nggak apa-apa, nggak wajar. Ya kan, secara kan dia jago banget. Jago ngomongin orang, ya kan? Jago ngomongin orang di belakang tapi. Nah, dan tidak sebaik yang dikira itu benar-benar, tapi pencitraan itu mereka ya mungkin penting untuk mendapatkan uang. Kalau misalkan dia namanya jelek, dia nggak bisa dapat duit. Ya gitu ya, nggak apa-apa juga, nggak masalah juga. Cuman masalahnya nggak usah telepon-teleponin orang untuk jangan podcastin gua. Itu kan namanya kan kepo ya. Udah larang kepo terus ngejelekin juga. Lu tuh nggak tahu apa-apa. Kita tuh nggak kenal. Lu tuh nggak tahu apa-apa tentang cerita gue. Jadi lu diem aja, nggak usah ikut campur. Makanya Bulan. Nah, kenapa? Karena dia tuh punya banyak muka. Si Bulan tuh punya banyak muka, tergantung dia lagi berada di mana. Seperti yang ada di Datau series Bulan yang pertama. Gue pernah bilang kalau dia putus dari sang pangeran karena dia ketahuan melakukan kesalahan fatal dengan menggunakan bubuk putih. Kalau rinso biasanya biasanya tuh buat cuci baju bukan sih? Iya. Bukan disedot ya? Bukan disedot kan? Bukan. Ya, rinso dibilas ya. Oh iya. Kok disedot sih? Iya aneh. Sorry. Iya. Nah, lalu dan dia terjebak pula. Terjebak jualan 2M dan pernah 2M apa ya? 2 ember. 2 ember apa? 2M. Makasih ya Mas. Makasih Mas. Dan pernah jualan juga 100 juta di 7 tahun yang lalu di luar negeri. Karena kalau di Jakarta ya ke expose dong, ketahuan dong. Ya nggak sih? Tapi ya nggak apa-apa lah, itu namanya juga masa lalu. Masa lalu ya masa lalu. Masalahnya kalau misalkan masa lalu seperti itu, lu jangan jelekin orang. Karena masa lalu Anda tidak sebagus dengan hidup, tidak lebih bagus daripada hidup gue gitu loh. Lu lupa dulu lu kehilangan banyak rezeki. Itu kan udah gue ngomongin ya, nggak usah pengulangan kali ya. Lu lupa lu dulu kehilangan banyak rezeki, dipotong, nangis-nangis kayak apa. Dan lu mau, dan gue tahu mungkin maksud lu mau gue merasakan apa yang gue rasakan kali ya. Nggak boleh gitu Kak. Gimana sih? Pantes nggak jadi kawinin. Nah, selain itu juga sebenarnya menurut sang pangeran, Bulan bukan merupakan orang yang bisa dia percaya sepenuhnya.
Makanya hubungan mereka itu tidak ada rencana pernikahan sama sekali, walaupun mereka telah kumpul kebo sekian lamanya, tapi tetap tidak ada tujuan menikah. Bulan baik-baik, Bulan sih baik-baik banget ya. Baik-baik banget. Kalau Dennis mah hancur banget. Kalau kakak Bulan mah baik-baik banget, kumpul kebo, ya nggak? Dennis mah hancur banget, orang ketiga. Terus udah gitu suka kumpul kebo juga. Kok sama dong sama kakak? Dennis bukan suka kumpul kebo, pernah. Ya, pernah. Maksudnya sesama tukang kumpul kebo jangan saling mendahului gitu loh kan. Iya, saling respect dong. Wakanda forever. Saling respect harusnya. Jangan saling ngatain, munah kali itu. Nah, seperti yang gue bilang, tidak ada rencana pernikahan sama sekali walaupun mereka sudah kumpul kebo, tapi tetap aja nggak ada tujuan pernikahan. Itu udah dibilangin ke semua teman-temannya dan nyampe juga ke kuping gue. Selain karena keluarganya yang tidak mendukung, juga karena sang pangeran sadar kalau Bulan bukan wanita yang baik, ya iyalah tukang gosip, ngomongin di belakang. Dan ngomongin soal perselingkuhan, menurut gue Bulan juga sama aja. Bukan menurut gue juga sama aja, emang sama aja. Dia juga pernah jadi selingkuhan dan pernah selingkuh. Mungkin perselingkuhan tuh terlalu dianggap wajar di lingkungan dia. Dan mungkin karena dianggap wajar lah, dia berusaha keras untuk menutupi berita gue sekarang. Kenapa? Pertama, karena ini bukan hanya masalah perselingkuhan saja. Ini ada masalah NKB-nya juga. Iya, betul kan? Nah, tapi kan masalah NKB udah kita bahas. Jadi jangan ada pengulangan. Nonton aja di episode yang sebelumnya. Duh, rambut gue kok bunyi-bunyi gini sih? Kayaknya nggak nyaman gitu ya. Di Cleopatra susah banget loh. Kenapa? Karena kalau publik tahu apa yang terjadi di lingkungan mereka, mungkin akan merusak citra bagus yang selama ini susah payah mereka bangun. Dan menurut gue pencitraan ini tidak bagus. Gue tidak setuju dengan pencitraan yang mereka lakukan ini. Kenapa? Karena banyak orang yang sebenarnya punya hidup yang lebih baik daripada mereka, tetapi malah pingin menjadi seperti mereka karena apa yang ditampilkan di depan layar. Padahal mah hidup mereka tidak sebaik itu. Banyak kan, makanya kan laki bini artis yang bapaknya kawin cerai, terus itu selingkuh, dimaafin, apa segala macam. Jadi buat masyarakat di luar sana, bersyukur atas apa yang kalian miliki. Sekarang gue mau bahas apa aja yang mereka sembunyikan di depan kalian semua. Seperti episode-episode sebelumnya, kalian bisa menilai yang gue sampaikan benar apa enggak. Kalau misalkan dibilang hashtag Dennis pembohong, ya Dennis nggak tahu, nggak peduli. Ya nggak peduli. Yang gue sampaikan ini adalah cerita yang gue tahu dan yang gue dengar, dan yang sebagian gue lihat. Jadi, kalau misalkan ini cerita gue salah, silakan Anda klarifikasi. Kalau misalkan Anda merasa salah dari cerita Dennis, silakan klarifikasi aja. Susah amat sih. Nah, kita mulai. Ini adalah sesuatu yang mencengangkan. Mencengangkan. Oke? Kali ini gue balik lagi ke tujuan awal gue, karena sekarang gue ingin memberantas perselingkuhan yang terlalu dianggap wajar. Karena gue mau menikah secepatnya, dan gue mau ketika saat itu cowok gue itu nggak akan ngomong, biasalah namanya juga cowok, selingkuh itu wajar. Itu gue nggak mau. Tapi ngomong-ngomong ya, dulu tuh Mbak Bulan tuh kan suka nyindir-nyindir orang yang selingkuh tahu. Waktu ada isu si Ai Ting Ting itu, Ai Ting Ting sama RA. Tapi kok sekarang beda ya? Oh mungkin karena sahabat sendiri kali ya, makanya nggak ngomong apa-apa lagi. Walau sebenarnya gue tahu kalau dia juga tetap ngomongin temannya sendiri. Tapi di belakang kamera, seperti biasa. Entah by phone sama pas arisan. Ingat nggak kakak Bulan ceritanya sama siapa aja? Nih cerita yang gini nih. Dan satu hal yang buat gue yakin kalau emang perselingkuhan itu dianggap wajar di lingkungan mereka adalah saat gue tahu kalau sebenarnya istri RD itu pernah berselingkuh dengan RA beberapa tahun yang lalu. Dan yang bocorin cerita ini adalah emang si Bulan. Emang Bulan terbaik kalau masalah memberikan informasi. Makasih ya Kak Bulan infonya. Tapi dia nggak ngomong langsung ke gue, dia melewati orang. Gue tahu cerita ini saat gue lagi makan bareng di sana, nggak ada satu orang pun yang tahu soal gue sama RD dulu. Dulu kan emang gue belum ngomong, gue masih menjaga RD, ya masih cinta, masih on itu dulu. Yang gue nganggep si RD itu ganteng banget, tapi sekarang gue liat dia udah kayak tukang cilok. Ya itu kenapa ya? Iya loh, kok bisa gitu ya gue ya? Cinta tuh memang bikin buta dan logika mati, beneran deh guys. Itu dia.
Nggak usah sampai aku bahas ya. Dan satu hal yang buat gue yakin kalau perselingkuhan cukup wajar di lingkungan mereka adalah saat gue tahu kalau sebenarnya istri dari RD itu pernah berselingkuh dengan RA beberapa tahun yang lalu. Dan yang bocorin cerita ini adalah Bulan. Sekali lagi, Bulan itu selalu ada di mana-mana mulutnya. Bulan terlihat cool, padahal Bulan itu ember. Emang Mbak Bulan terbaik kalau misalkan masalah kan kasih informasi dan bagian telepon. Gue pantasan aja dia pernah ngomong ya, pulsa dia tuh cepat habis kali ya. Gue isiin gimana kak? Abu demen deh kak. Tapi bantuin gue jualan bunga ya. Daripada kakak telepon buat ngomongin temen sendiri, bilangin adek selingkuh sama si RA pas zaman TV yang lagi dahsyat-dahsyatnya itu. Apa itu acara nama TV-nya ya? Lupa. Pokoknya dahsyat banget acara TV-nya itu. Lupa namanya apa. Pokoknya zaman acara TV itu lagi dahsyat-dahsyatnya. Lupa apa nama acara TV-nya. Mbak Bulan ngomong katanya. Mbak Bulan gini ngomongnya. Gue masih inget banget ngomongnya. Karena waktu itu dulu tuh kalau misalkan tiap kali artis-artis ngumpul itu kan kadang-kadang ada mereka yang ngomongin tentang masalah. Saling ngomongin lah mereka lah. Emang hobi saling ngomongin. Biasalah. Dan menurut gue ya wajar-wajar aja. Karena kan gue bodo amat. Yang penting bunga gue dipromoin sama mereka kok. Iya kan? Terus gitu ya udah. Datang terus gitu mereka ngobrol-ngobrol. Terus gitu tiba-tiba mereka ngomongin si Bulan mah gue nggak deg-degan. Habis ngomongin Bulan tiba-tiba ngomongin bini si RD. Udah gue langsung diem aja dong tuh, pura-pura nggak dengar, pura-pura bego lah ya kan. Jangan-jangan ngomongin gue. Kalau dulu kan gue kan masih takut ketahuan, masih menjaga nama baik ya kan. Padahal sebenarnya nama mereka nggak pernah baik, bener kan. Nah terus udah gitu ada satu orang lah cerita ngomong, salah satu artis ngomongin, iya tadi si Bulan telepon, kemarin ini si Bulan telepon. Kalau misalkan kalau misalkan bini RD ini selingkuh sama si RA. Kata siapa? Gue nyamber di situ. Karena gue kaget. Kata siapa? Masa sih kak? Terus kata dia, iya, si Bulan. Seorang si Bulan yang telepon kok. Masa sih ngomongin gimana? Gila ya itu ya si bini RD ya. Sama si Raffi. Tahu tuh gue juga pusing bilanginnya gimana. Gitu kata Bulan. Buset, gue bingung deh tuh sama lingkungan itu. Kan seitahu gue yang gue lihat di konten-konten itu kan bininya si RD kan sama bininya si RA kan yang inisialnya GG itu kan bahaya banget kan. Sering konten bareng, nangis bareng, curhat bareng. Gue bingung dia tuh. Bingung gak sih? Gue jujur bingung. Gimana caranya kayak gitu? Ya gue juga sama berdosa ya sama mereka. Cuman gue bingung gitu loh. Kalau misalkan gue selingkuh sama suaminya dia, terus udah gitu gue ceritain lagi ke istrinya dia. Itu tuh gak masuk akal buat gue gitu. Jadi bininya RD ini juga menganggap wajar perselingkuhan. Dan beberapa kali gue ingat juga kan dia bilang ya, makanya. Terus kan gue kan gak percaya kan, pertamanya gue gak percaya. Tapi setelah dipikir-pikir masuk akal juga sih. Setelah apa yang dia bilang, gak apa-apa gak apa-apa laki gue selingkuh, asalkan tetap kaya. Oh iya juga ya kan dia juga selingkuh sama RA. Terus begitu, ada juga yang bilang, lebih baik laki gue selingkuh, yang penting gak poligami. Ya bener juga ya dia ngomong gitu ya. Berarti dia kan mendukung perzinahan. Kan dia juga begitu sama RA. Kalau misalkan gosip itu bener ya. Dan menurut gue sih benar kayaknya ya. Ya iyalah orang mereka ngomong waktu itu kan kondisinya soalnya mereka nggak tahu sama sekali tentang gue sama RD. Jadi makanya ini gue mulai berpikir ya memang mereka saling menutupi. Kalau nggak ya kebongkar semua. Karena mereka tahu kalau gue kan udah nggak peduli mau ada di dunia entertain lagi kek, mau kagak kek, nggak peduli lah gue mah. Lanjut tadi sampai mana sih? Kayak percuma nih pakai skrip maksudnya. Percuma gue ketik skrip. Gue juga mau sendiri. Tapi pakai skrip aja lanjut ya biar nggak berantakan. Dan satu hal yang buat gue yakin kalau emang perselingkuhan itu dianggap wajar di lingkungan mereka adalah saat gue tahu kalau sebenarnya istri dari RD itu pernah berselingkuh dengan RA beberapa tahun yang lalu dan yang bocorin ceritanya adalah Bulan. Emang Mbak Bulan terbaik kalau kasih informasi. Makasih Mbak Bulan, tapi dia nggak ngomong langsung ke gue memang. Biasa lah, namanya juga tanya marketing, by phone. Gue tahu, Kak Bulan, inget tuh cerita Kak Bulan cerita tentang
bininya RD selingkuh sama RA ke siapa aja. Nah itulah yang resto gue. Gue tahu cerita ini saat gue lagi makan bareng. Di sana nggak ada satu orang pun yang tahu soal gue sama RD. Seperti biasa, mereka itu selalu menyempatkan bergosip. Bukan menyempatkan, emang gosip doang. Dari sampai makan sampai pulang juga gosip. Sampai tempat parkiran, tempat Fahri juga gosip. Gue mah, ya udah deh terserah. Yang penting bunga gue dipromoin ya kak. Oh iya siap gitu. Mereka selalu menyempatkan untuk bergosip jika ada kesempatan. Atau saat itu ada obrolan soal bulan. Ya tapi saat itu gue gak nanggepin obrolan mereka. Gue cuma berperan sebagai pendengar dan menunggu kesempatan untuk ngasih proposal bunga, jualan bunga. Kenalin yang main jual, kenalin dong kak orang yang kenal bunga sama foto story bunga. Ya gitulah. Ya gitu sih sebenarnya sih, gue mah jujur. Ya tapi memang ada beberapa yang gue anggap temen sih, seperti Uya dan Dr. Richard. Tapi gue udah gak mau, mereka pernah jadi temen gue, tapi sekarang udah enggak. Karena gue kecewa sama mereka, karena ternyata mereka sama aja. Mereka itu tergantung sama siapa orangnya. Mereka punya kepentingan masing-masing, itu bukan teman yang sesungguhnya. Cuma berperan sebagai pendengar yang baik sampai bukan mereka mengarang ngomongin RD dan bininya. Ternyata mereka tahu dari bulan kalau istrinya RD itu selingkuh dengan RA. Di sekitaran tahun mereka ngomong tuh 4 tahun yang lalu. Kalau 4 tahun yang lalu tuh berarti tahun berapa tuh? 3-4 tahun yang lalu mereka bilang. Tahun 2007. Kan mereka ngomongnya awal tahun. Berarti 2018, 19, 17 kali ya. Iya, pokoknya di pas mereka punya acara host TV bareng lah. Nggak tahu namanya apa judulnya. Pokoknya dahsyat banget. Banyak yang nonton gitu loh. Saking dahsyatnya banyak yang nonton. Saking dahsyatnya terjadi perselingkuhan. Nah, saat mereka jadi host di salah satu acara TV. Dahsyat banget ya ceritanya. Gue tahu ini udah lama. Saat gue masih sama RD pun gue udah tahu. Tapi gue nggak pernah bilang ke dia. Ini adalah salah satu bukti gue nggak pernah berniat untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Gue nggak pernah mau mereka berantem. Ya karena gue pikir ya urusan dia lah, bukan urusan gue. Gue orangnya tuh super cuek. Gue tuh orangnya orang paling cuek, kecuali gue diganggu ya. Dan gue ini udah merasa sangat terganggu. Iya kan? Gue nggak pernah bilang ke dia. Padahal mah bisa aja gue ngomong kalau emang niat gue merusak. Dan misalnya dia sama bininya, bisa banget loh bikin berantem. Tapi enggak, gue tetap diem kok. Dan gak pernah bahas ini sama sekali ke dia sekalipun. Tapi gue kepo, gue pengen tahu. Tapi gue pengen tahu doang, gue cuma ingin tahu. Nah, kalau misalkan si RD itu tahu apa enggak. Jadi caranya gue nanya sama dia. Gue pengen nanya sama dia, lu pernah berantem gak sama si RA? Jawaban dia enggak. Oh, dia bingung, dia nanya gue emang kenapa? Dia malah bingung, dia nanya emang kenapa? Ada gosip apa? Kamu harus kasih tahu aku dong kalau ada gosip-gosip itu. Enggak apa-apa, kirain ada masalah berantem urusan usaha. Ya nggak tahu aja. Usaha buat membawa barang sama bini lo. Terus dari gitu nggak pernah ada masalah. Dia bingung. Dari situ gue ambil kesimpulan kalau dia nggak tahu, ya udah gue case close. Gue nggak ngomongin lagi. Itu sumpah, gue nggak ngomongin lagi. Nggak boleh bawa sumpah. Tadi katain netizen. Tapi karena emang beneran gue nggak ngomongin sama dia. Sampai sekarang pun dia nggak tahu, kecuali habis nonton. Dan seperti yang kalian tahu, kalau istrinya RD dengan istrinya RA itu cukup dekat. Kok bisa dengan santainya mereka masih berteman, sementara dia pernah menjalin hubungan di belakang? Gue nggak tahu ya GG tahu apa enggak soal ini. Mungkin dia nggak tahu, makanya mereka terlihat biasa aja. Ya setidaknya setelah video ini tayang, dia jadi tahu. Maaf ya kak, kalau emang ternyata kakak taunya dengan cara seperti ini, mohon maaf. Emang sebenarnya aku tidak ada masalah dengan kakak GG dan aku tidak kenal sama sekali. Dan yang aku lihat di kamera dan di TV-TV, Kak GG adalah penyelamat hidup RA. Karena kalau nggak ada kakak mungkin nama RA hancur lebur gitu. Jadi RA harusnya bersyukur sekali punya istri seperti GG gitu. Dan untuk RA juga sebenarnya gue tidak ada masalah. Karena ini semua karena bulan aja jadi semua tersangkut paut. Salahin bulan tuh. Nah jadi kalau sama KGG itu emang terlihat emang sosok ibu rumah tangga yang sangat baik. Walaupun gue gak kenal. Kelihatannya. Gitu. Dan gue ulang lagi. Dan seperti yang kalian tahu kalau istrinya RD dengan istrinya RA itu cukup dekat. Bahkan sampai saling curhat. Kok bininya RD gak curhat sampai nangis-nangis sih ke KGG pas
bininya RD sama pernah menjalin selingkuhan sama KRA? Ngomong dong ke KGG. Cerita lah Kak, jujur lah. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran dong. Ya dong. Bininya RD juga harus cerita sama KGG. Ya dong. Kayak Denis mah cerita. Denis mah cerita. Jujur depan kamera. Kalau bininya RD berani nggak cerita sama KGG minta maaf? Iya kan? Enak aja orang suruh gue minta maaf ke bininya RD. Ya udah deh, gue minta maaf ke bininya RD. Tapi setelah bininya RD minta maaf ke KGG. Pernah selingkuh sama RA. Iya kan? Yang zaman-zaman dulu itu. Dan itu terjadi setelah bininya RD nikah sama RD loh. Gue bingung ya, nggak ngerti gue juga sama cara pikir mereka gitu ya. Udah terlalu dianggap wajar, makanya emang gue harus memberantas ini. Gue merelakan, mengkonsekuensikan diri gue, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti laki gue kalau misalkan ditanya, kalau laki gue mau selingkuh, jadi mikir, tahu perselingkuhan tuh bisa menghancurkan segalanya. Gue juga bingung ini. Dan seperti yang kalian tahu, dengan santainya masih bisa berteman, sementara masih jalin hubungan di belakang, itu kan aneh banget kan ya. Kayak gue, misalkan gue selingkuh sama editor gue nih, ya kan? Ya kan? Gue selingkuh sama editor gue. Nah, terus gue sama bini lu temenan. Terus gue curhat sama bini lu. Sambil nangis-nangis tentang laki gue, yang satu tentang lakinya. Hah? Gimana sih itu rasanya? Gitu. Coba next kalau misalkan gue berani ngaku kalau misalkan gue itu pernah jadi selingkuhan dan gue memohon ampun sama Tuhan dan gue salah dan gue tidak akan mengulangi lagi. Coba bininya RD berani nggak ngomong kayak gitu? Itu salah satu gue mengurungkan niat minta maaf gue ke bininya RD. Itu ngapain gue aja nggak minta maaf ke GG? Ngapain gue minta maaf sama lu? Harusnya juga terima kasih sama gue menyelamatkan rumah tangga lu. Ya kan? Nah, terus udah gitu, gue nggak tahu kalau GG tahu nggak soal ini, ya maaf kalau misalnya sampai tahu. Tapi menurut gue Ade tega sih ngakuin itu. Dengan tidak ada perasaan bersalah, dia curhat dan nangis bareng ke GG. Sementara dia pernah bobo bareng sama lakinya. Lu bayangin aja dia bisa sesantai itu di saat dia melakukan hal yang salah juga. Atau mungkin menurut dia itu bukan hal yang salah karena udah terlalu dianggap wajar. Kenapa gue bisa menduga begitu? Karena kalian pasti pernah dengar statement dia yang bilang kalau nggak apa-apa lakinya selingkuh, yang penting tetap kaya. Itu gue nggak setuju. Ya, atau nggak apa-apa selingkuh asal tidak poligami. Ya itu nggak apa-apa, berarti lu mendukung perzinahan. Ya karena ya lu apa yang lu ucap ya berarti lu seperti itu. Paham nggak? Paham nggak? Iya, gue baru mikir kenapa dia ngomong kenapa dia kasih lakinya selingkuh tapi nggak berpoligami. Oh iya, karena ya dia mendukung perzinahan dan menurut gue dulu gue juga zina sih. Tapi gue nggak mau lagi, gue tobat, gue nggak mau lagi, gue udah merasakan konsekuensinya. Nanti di episode selanjutnya itu gue akan membicarakan tentang konsekuensi. Nah, iya aneh banget ya pertemanan mereka sih, gue bingung. Itu berarti perselingkuhan menjadi hal yang nggak apa-apa untuk mereka. Dan mungkin bisa juga ditarik kesimpulan kalau mereka mendukung perselingkuhan dan perzinahan dibanding poligami. Tapi bukannya mereka bawa pulang umroh ya? Cuma nanya. Kenapa sih gue banyak ketawa-tawa? Nanya doang. Tapi di antara semua pertemanan artis tadi, gue paling respect sama si GG. Walaupun gue gak kenal ya. Menurut gue dia hebat, walaupun sebenarnya gue gak kenal dia secara pribadi, tapi gue ngeliatnya sebagai sosok wanita yang hebat. Dan menurut gue kalian gerombolan artis, untuk gerombolan artis yang gue sebutkan di atas, kayak Bulan, terus udah gitu RA, tapi kalau RA masih ketolong bininya. RA itu ketolong bininya loh, beneran. RA ini ketolong sama GG. Kok lu bayangin kalau misalnya RA itu bukan GG, karena bininya itu baik dan tulus banget. Kalau RA nggak ada GG, buset, namanya hancur buruk sudah kagetnya, menurut gua. Terus begitu satu lagi, jadi kalau RA masih ketolong GG lah, jadi masih nggak apa-apa. Bulan, terus bininya si RD, siapa lagi sih yang mendukung perselingkuhan? Terus Densu mendukung perselingkuhan. Densu tuh di belakang tuh nggak mendukung perselingkuhan, tapi di kamera beda banget ngomongnya.
Kalau Densu tuh lebih ke lebih ke ibu-ibu komplek munafik itu. Terus kayak gitu kalau menurut gue ya. Ya karena emang apa yang dia ngomong di kamera sama di belakang kamera sama wartawan beda semua. Gue jadi bingung. Jangan-jangan dia punya bukan kepribadian ganda. Jangan-jangan dia ada ini triple ganda. Bingung loh gue sama mereka itu. Terus begitu sama siapa lagi ya? Yang ini artis-artis ini yang menjadikan perselingkuhan tuh bercandaan. Dan menurut gue orang-orang seperti ini udah waktunya mundur dari dunia entertain. Ini karena adanya kalian yang menganggap perselingkuhan wajar dan jadi berita apa segala macem. Lama-lama tuh itu juga nge-brainwash masyarakat secara di bawah alam sadar. Gitu, di bawah alam sadar masyarakat akan berpikir, oh itu aja pada selingkuh kok, itu aja era aja selingkuhannya banyak, nggak apa-apa kok, gitu. Akan dimaafkan kok sama bininya. Gitu, terus segitu. Makanya terus yang lainnya juga pada selingkuh. Gue juga bingung deh, yang paling parah tuh era selingkuh. Nah terus begitu sampai ada yang bilang waktu itu kan di restoran, itu si RD sama bininya tuh sama aja. Dua-duanya sebenarnya sama aja, tuh orang selingkuh. Waduh, gue jadi pusing. Jadi yang selingkuh siapa sih sebenarnya? Nggak ada. Jadi gue sarankan, orang-orang yang suka selingkuh ini mundur, silakan mundur dari dunia entertain. Karena kalian yang mengedukasi masyarakat, menurut gue, mencuci otak masyarakat secara tidak sadar, menganggap perselingkuhan itu wajar. Makanya banyak banget omongan dari kata-kata dari si RD ini juga bisa ngomong. Ya nggak apa-apa lah. Gue kejar-kejar dia selingkuh sama si Dennis. Ya nggak apa-apa gue gituin Dennis. Namanya juga laki. Wajar dong bro. Ingat itu omongan lo ke Uya. Dan itu yang memulai. Dan yang memperlebar adalah ingat itu adalah kamu Bulan. Yang Dennis ngomong adalah kenyataan apa yang Dennis dengar dan lihat. Jadi, apabila kalian ada merasa omongan Dennis yang tidak benar menurut kalian, Dennis mau aja kok ngundang kalian untuk klarifikasi di podcast Dennis. Kalau kalian mau. Tapi kan bedanya kan kalian memandang Dennis sebelah mata. Ting! Kalau Dennis dipandang sebelah mata mah, Dennis nggak peduli. Karena apa? Karena Dennis kejujuran akan mengalahkan pencitraan. Dan Dennis yakin, pencitraan itu akan selalu kalah dengan kejujuran. Apa bedanya gue ngomongin tadi ya? Kebalik ya? Gue tuh emang gak pinter ngomong. Gue tuh emang kalah deh mulut gue kalau tidak bisa semanis kalian. Gue cuma bisa ngomong apa adanya yang terjadi di gue. Gue kalau disuruh ngomong yang manis-manis gak bisa. Bikin quote-quote yang memotivasi gak bisa. Tapi gue bisa tunjukin diri gue yang sebenarnya. Dan gue berani ngaku apa yang kesalahan gue. Gue berani ngaku di masa lalu gue pernah menjadi orang ketiga. Karena gue mau tobat dan gue tidak mau terjadi lagi di kehidupan gue itu. Karena itu gue akuin. Dan gue ceritain dan gue jadikan contoh agar masyarakat, gue doain agar masyarakat tidak mengalami hal yang serupa sama gue. Gue berani ngaku. Dulu gue pernah ketangkep nako dan gue pernah make. Karena apa? Itu untuk jadi pelajaran. Biar masyarakat tidak menggunakan narko karena ada konsumsi, karena ada itunya tuh apa tuh konsekuensinya. Karena ya semua tuh ada konsekuensinya. Jauhi narkoba, jauhi perselingkuhan, karena itu akan menghancurkan hidup kalian. Gue berani ngakuin itu. Kenapa gue berani ngakuin itu? Karena gue berani untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dan gue yakin gue tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tekad gue sudah jajah genjang, melebihi Bulat. Iya kan, kalau Bulat bisa balik lagi. Jajah genjang, udah nggak mungkin balik pokoknya. Tekad gue sudah melebihi dari Bulat, yaitu tekad jajah genjang. Gue tidak akan menjadi orang ketiga lagi, dan gue tidak akan membenarkan perselingkuhan dalam bentuk apapun. Dan makasih Bulan yang sudah memperlebar masalah ini. Itu gue tadi nggak mau ngomong, gue tadi no komen. Sekarang gue mau komen sekomen-komennya gue. Oke, puas? Sampai sini dulu, udah tahu episode 8. Saksikan episode 9 yang tentunya makin seru. Yang 9 gue akan membicarakan tentang konsekuensi. Karena semua hal yang gue lakukan ini jangan kalian tiru. Karena ini semua konsekuensinya di gue sangat besar. Nanti akan gue ceritakan di Datau episode 9. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe lah. Nanti Saka mau cari subscriber. Terus apa ya? Intinya jadi manusia jangan pencitraan. Jangan suka motong rezeki orang. Jangan ikut campur urusan orang. Ngaca. Jangan mandang orang sebelah mata. Ingat, kalau gue mah makin nubungkam, gue tuh rasanya langsung pengen, wah gitu. Beneran deh.
Makin gue dibungkam, makin gue dipojokin, makin gue nggak boleh ngomong, gue makin pengen ngaum gitu loh. Ngaum gitu. Serius. Karena Dennis pembela kebenaran dan keadilan. Dennis nggak ada takutnya, Dennis cuma takut sama Tuhan. Ini adalah kisah hidup gue, dan kalian tidak berhak ikut campur dalam kisah hidup gue. Karena kalian ikut campur dalam kisah hidup gue, ya udah kita ceritain aja kisah hidup kalian seperti apa. Ya seperti inilah kisah hidup kalian. Karena kisah hidup kalian lah perselingkuhan dianggap wajar. Dan ini harus diberantas. Agar apa? Agar perselingkuhan ini tidak makin seperti wabah. Ingat itu. Perselingkuhan ini tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Dan gue bukan korban, gue pelaku, gue mengakui. Dan pertanyaannya, kalian berani nggak ngaku? Kalian itu juga samanya kayak gue, nggak ada beda. Kalian tidak lebih bagus daripada gue. Tapi kalau pencitraan ya lebih bagus lah, kalian jago pencitraan, gue nggak bisa. Gitu mah, gue mau cerita apa yang gue alamin aja. Makanya, jangan ganggu kisah hidup gue. Kalau misalkan kisah hidup kalian nggak mau diganggu, oke? Bye! Data series sisa berapa lagi sih? Data series sisa 3 episode lagi. Jeng. Tapi tidak memungkinkan loh. Penthouse aja ada season 2. Penthouse saya sampai season 3. Jadi kalau ada barang siapapun yang ikut campur, tidak memungkinkan kita membuat data series season 2. Karena ini ada penthouse kehidupan nyata. Mereka teman tapi saling ngomongin orang, teman tapi saling menusuk. Ini ibaratnya tuh si RD tuh udah kayak Joe Dante, tau gak? Joe Dante ujungnya gimana tuh? Ujungnya mati. Ini Joe Dante ya, bukan RD ya. Joe Dante. Dan lo tau apa? Kalau gue tuh cerita sesuatu tuh, gue tuh gak mungkin ceritain semuanya. Karena ini akan jadi drama, seperti drama Korea. Kayak emang ceritanya begitu. Penthouse versi lokal dengan kearifan lokal. Penthouse versi nyata. Yang terjadi di Indonesia. Begitu. Sampai jumpa di Data Series episode 9. Bye. Seru gak cerita gini? Kok gak ada yang berani jawab? Takut kena LP ya? Takut kena LP ya? Ya, gini aja. Sekarang gue sih gini aja deh. Kalau ada omongan gue yang benar, tidak benar, silakan konfirmasi, silakan klarifikasi. Dan kalau misalkan emang ada yang tidak benar, ya kasih tahu aja yang mana. Gitu. Dennis siap menjawab. Gitu. Gitu aja. Yang mana yang nggak benar dari omongan gua. Dari episode 1 sampai terakhir. Untuk Pak RD dipersilahkan. Jangan diem aja ngumpet ketek bini. Iya kan? Ambil tuh dispenser lo. Udah nggak kepake sekarang. Pakainya udah nggak sudi gue. Iya kan? TV lu tuh. Ambil tuh. Remote-nya udah digigitin anjing soalnya. Udah digigitin cece, jadi nggak bisa dipakai. Tukar yang baru, nggak mau. Haram. Terus ya udah sampai sini dulu lah. Mau ngomong apa lagi? Udah semua diomongin. Udah kan? Jelas nggak? Jelas ya semua. Begitulah. Makanya kan mereka saling melindungi. Takut kebongkar ini semua. Ya udahlah, mereka saling melindungi. Nggak ada yang ngelindungin gue, ya gue harus melindungi diri gue sendiri lah. Gue ceritain lagi. Gue mah nggak mungkin diem. Gitu aja sih. Kalian pikirnya sendiri. Bacain tuh berita. Semua kalian cermati. Apa yang gue ngomong benar apa enggak? Ya, kalau dibilang Dennis pembohong, ya namanya Dennis pembohong, dipakein buzzer, Dennis pembohong lah, Dennis HIV lah, apa segala macam. Gue bodo amat, gue nggak peduli. Intinya kalau gue HIV, kita bertiga HIV. Mendingan kita bertiga berobat bareng, biar biaya dokternya lebih murah deh. Gitu aja. Terus kalau dibilang Dennis pembohong ya, namanya juga manusia ya, manusia ada bohong, ada bener ya. Tapi yang di data series itu benar. Kalau misalkan di data series ada yang bohong, silakan klarifikasi yang mana. Gitu loh. Terus kalau apa sih hashtagnya kemarin? Nah, yang kominfo blocking ini sih itu kalian keterlaluan loh bikin hashtag itu yang trending di Twitter. Nggak boleh loh. Itu kan institusi negara bukan sih? Instansi negara itu kan nggak boleh lah. Kalian masa provokasi instansi negara? Nggak boleh lah pakai bahasa yang terus bawahnya politik itu kan. Dennis kan bukan mau jadi caleg. Dennis toko bunga. Iya kan ya, tiba-tiba Dennis bisa ada di antara postingan-postingan masalah politik atas Dennis lagi pegang bunga. Ya kan kesannya Dennis mau jadi caleg. Tapi bisa kali ya? Bisa nggak sih?
rambutnya kayak gini diterima nggak jadi caleg? Kayaknya sih nggak ada perbedaan sih. Ya tapi kan gue kan bisa juga loh, kok apa yang gue ngomong itu jujur, gue berani jujur dan menerima konsekuensinya. Untuk nama-nama yang disebutkan tadi inisialnya, ya silakan marah kalau memang itu benar, dan silakan benci gue karena itu emang benar, dan silakan berbuat klarifikasi kalau memang itu tidak benar. Gitu aja, sesimpel itu sih. Kalau gue sih orangnya nggak mau pusing, cuek. Gue orang yang ganggu kisah hidup gue. Kisah hidup gue orang diganggu enak nggak enak kan? Apa orang yang demen? Udah biasa sih kalau orang mah. Ya, santai lah. Oke. Nih, gue ada pesan buat kalian semua. Untuk pasangan suami istri yang menganggap perselingkuhan itu wajar. Ingatlah bahwa berzina atau yang berselingkuh akan dihakimi oleh yang di atas. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi yang di atas. Dan pihak yang dikhianati harus memahami bahwa yang di atas akan membalas semua perbuatan yang dilakukan oleh si berzina. Terlebih lagi apalagi pasangan suami istri yang mewajarkan perselingkuhan. Itu tidak dibenarkan. Yang salah satu selingkuh aja tidak dibenarkan, apalagi pasangan suami istri yang dua-duanya saling membenarkan perselingkuhan. Dan menurut gua, kalian harus mundur dari dunia entertain karena kalian tidak memberikan contoh yang bagus untuk masyarakat. Sampai sini dulu pesan dari Denis. Bye-bye. Untuk semua yang mau dijadiin pelajaran, silakan belajar. Untuk yang nggak percaya juga nggak masalah. Karena Denis nggak tahu ini apa, aku nggak tahu. Makasih yang Mbak Bulan memang selalu memberikan info-info yang akurat. Dan selalu menjadi telemarketing yang top dengan teleponin orang, infonya langsung menyebar ke semuanya. Mbak Bulan adalah semua info terpercaya dan Mbak Bulan telah menyebarkan dan memperlebar masalah ini. Enak nggak Mbak Bulan? Enak ya? Mbak Bulannya enak lagi jalan-jalan. Masalah di sini makin lebar nih gagal Mbak Bulan. Kalau nggak ada Mbak Bulan, siapa lagi nih yang telepon-telepon? Dia jangan-jangan juga di telemarketing lainnya lagi ya? Udah punya anggota aja. Yang kayak Mbak Bulan bekas ini deh. Mungkin apa dia pernah belajar ini ya, jadi MLM ya, jadi jago banget untuk menyebarkan berita. Oke guys, sampai sini dulu. Bye!